Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran matematika di kelas 10 selanjutnya adalah tentang persamaan trigonometri. Untuk sin X sama dengan sin alfa, cos X sama dengan cos alfa, tangen X dan tangen alfa. Materi sebelumnya kalian sudah menggambarkan grafik Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan Y sama dengan tangen X. Masih ingat ya? Yuk sambil kita mengingat lagi tentang grafik yang sudah kalian buat. Ketika Y sama dengan sin X, grafiknya seperti ini. Ini 180 derajat, ini 0 derajat, ini 360 derajat. Kalau kita perhatikan grafiknya, ketika sin X, grafik Y sama dengan sin X, maka dia akan selalu berulang dengan nilai yang sama setiap 360 derajat. Jadi ketika sampai 360 derajat, nanti dia akan mengulangi grafik yang sama. Begitu seterusnya. Paham ya? Kemudian ketika Y sama dengan cos X, grafiknya seperti ini. Ini 90 derajat. Ini 270 derajat, ini 180 derajat, dan ini 360 derajat. Dia juga akan mengulangi setiap 360 derajat dengan nilai yang sama. Begitu seterusnya. Setiap 360 derajat dia akan kembali ke titik awal. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah 0 derajat. Ketika dia ada di sebelah kiri, nilainya juga akan sama. Ketika negatif alfa, grafiknya akan sama. Nah, seperti pencerminannya. Oke ya. Tapi beda ketika grafik tangen. Ketika grafiknya tangen, itu ada pembatas di 90 derajat dan di 270 derajat. Oke, grafiknya itu seperti ini. Ini 180 derajat. Jadi, ketika grafiknya tangen, dia tidak mungkin mengulang setiap 360 derajat, tapi justru dia mengulangnya adalah setiap 180 derajat. Ini dari 90 sampai 270 derajat. Dia akan mengulang grafik yang sama setiap 180 derajat. Ini nanti di sini akan ada lagi, di sini juga nanti akan ada lagi. Jadi setiap 180 derajat khusus untuk grafik Y sama dengan tangen X. Bisa dipahami ya? Oke, itu hanya sedikit mengingat grafik yang kemarin terkait dengan persamaan kita hari ini. Jadi, jika sin X sama dengan sin alfa, maka untuk mencari nilai X ini, itu akan sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K itu adalah bilangan bulat. Kelipatan ya, kelipatan bilangan bulat. Kemudian bentuk yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka X-nya itu sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Atau karena tadi grafik untuk yang cosinus itu kan ketika negatif, nilainya juga sama. Sehingga khusus untuk cosinus nanti X-nya itu sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Ini maksudnya setiap 360 derajat dia akan bernilai kembali ke awal. Kemudian untuk tangen X sama dengan tangen alfa, maka X-nya adalah alfa ditambah tadi. Dia akan berulang setiap 180 derajat, sehingga X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Paham ya? Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Cos X sama dengan cos 2X sama dengan 1/2 dalam interval X-nya dari 0 sampai 360 derajat.
Oke, kita langsung jawab. Cos 2X sama dengan setengah. Kita ingat, nilai cos alfa yang hasilnya adalah setengah itu adalah cos 60 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa cos 2X sama dengan cos 60 derajat. Oke, jadi kita awalnya adalah kita ubah jadi bentuk cos X sama dengan cos alfa. Nah, setengah ini kita ubah menjadi cos 60 derajat. Sehingga diperoleh yang pertama, karena di sini nanti ada dua bentuk. Yang pertama itu bentuknya adalah 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau bentuk yang kedua, 2X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Masing-masing kita selesaikan dulu. Yang pertama kita selesaikan dulu. Kita peroleh 2X ini sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Kita bagi 2 kedua ruas sehingga nanti ini diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, kita kan sudah memperoleh X. Nilai X ini tergantung dari K. Oke, kita ambil misalkan K itu sama dengan 0. Ketika K-nya sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. 0 kali 180 derajat jelas hasilnya adalah 0. Pintar. Sehingga 0 ditambah 30 derajat hasilnya 30 derajat. Kemudian kita ambil lagi K sama dengan 1. Nanti diperoleh X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Oke, hasilnya 30 derajat ditambah 180 derajat. Maka X-nya diperoleh 210 derajat. Paham? Paham. Kita bisa ambil K lagi coba. Kalau K-nya saya ambil 2. 2 kali 180 sudah 360. Ditambah 30. Nanti lebih dari 360. Sehingga kita nggak perlu ambil K-nya 2. Cukup 0 dan 1 karena kita dibatasi oleh interval ini 0 sampai 360 derajat. Paham? Oke, selanjutnya untuk yang kedua kita peroleh 2X sama dengan min 60 derajat ditambah K kali 360. Kedua ruas kita bagi 2 sehingga X sama dengan min 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Oke, misal kita ambil K-nya 0. Oke, kalau kita ambil K-nya 0, maka X-nya diperoleh negatif 30 derajat ditambah 0 kali 180. Ini kan hasilnya 0. 0 ditambah negatif, hasilnya negatif 30 derajat. Ini memasuki interval ini enggak? Enggak ya. Interval ini 0 sampai 360 derajat. Memenuhi tidak? Jelas tidak. Jadi ini tidak memenuhi. Kita tulis tidak memenuhi. Oke, selanjutnya kita ambil K sama dengan 1. Sehingga diperoleh negatif 30 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Nanti menjadi negatif 30 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat. Oke, ambil lagi. K sama dengan 2. X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. Sehingga nanti diperoleh negatif 30 derajat ditambah 360 derajat. Hasilnya adalah 330 derajat. Nah, kita gabungkan ya hasil yang kita peroleh tadi. Mana? 1, 2, 3, 4. Sehingga nilai X yang memenuhi bisa saya bilang dia adalah himpunan dari 30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, dan 330 derajat. Oke, jadi X-nya ada 4 yang memenuhi.
30 derajat, 150 derajat, 210 derajat, 330 derajat. Oke, sekian untuk contoh yang pertama ini tentang persamaan trigonometri. Paham? Jika belum paham, bisa diulang lagi dari awal videonya. Masih belum paham juga, bisa hubungi langsung melalui kontak WA saya. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe ya.